Satu lagi SSD kita siksa, Kingston NV3 1 TB bre. Buat yang lagi hunting komponen PC, bisa coba mampir ke tokonya Tech and Tips. Scan aja barcode ini atau klik link yang ada di deskripsi, terus cek katalognya. Ada beberapa komponen mantan review, ada yang baru, ada merchandise Tech and Tips, dan mau ngerakit PC juga bisa sekalian di sana. Konsultasi gratis, bre. Halo, Jun di mana? Ini adalah SSD yang tempo hari udah sempet saya tes juga ya, bukan disiksa, dites biasa. Dan waktu itu saya inget banget nih ya, ngasih tahu harga SSD ini kan saya tes dua tuh, yang 1 TB sama yang 2 TB. 1 tera itu harganya saya sebutkan 1,1 jutaan kalau nggak salah, dan yang 2 tera itu 2,2 jutaan. Tapi ternyata sekarang saya cek udah naik dong, ini jadi 1,4 juta dan yang 2 TB jadi 2,7 juta, bre. Jadi kayaknya kalau kita ngelihat video dan ada orang nyebutin harga dan kamu tertarik, kayaknya mesti buru-buru beli sebelum harganya naik kali ya. Nah, yang pasti hari ini kita nggak akan ngebahas tentang performance dan harga dari Kingston NV3 1 TB ini, tapi kita hanya murni akan menyiksanya. Karena kemarin itu sudah disebutin semua tentang spek dan performance-nya. Kalau secara spek, dia punya speed 6000 dan 4000 MB per second dengan TBW-nya 320 TB. Reminder bahwa angka usia dalam bentuk TBW 320 itu adalah angka yang hampir nggak mungkin tercapai dalam penggunaan sehari-hari. Karena sebagai gambaran, untuk bisa mencapai 320 TB berarti kamu harus ngisi SSD-nya dengan 100 GB data setiap hari selama 9 tahun. Hampir 9 tahun nggak boleh putus. Hampir nggak mungkin kita lakukan. Nah, sekarang saya akan memanfaatkan itu semua. Saya akan isi data banyak-banyak full selama 24 jam tanpa terputus sampai SSD-nya mati. Kira-kira bisa bertahan sampai mana nih si Kingston? Hari gini jangan sampai ketahuan kalau Windows kamu bajakan. Malu, bre. Paling aman sih beli original aja. Di cdkisales.com kamu bisa beli Windows original dan dapetin diskon tambahan dengan menggunakan kode voucher TNT saat pembelian. Pembayaran bisa dilakukan menggunakan GoPay maupun OVO. Setelah pembayaran selesai, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. cdkisales.com juga menyediakan game dan software original lain seperti Microsoft Office. Selengkapnya cek link di bawah. Kita mulai dari speed test. Memang bukan dari nol karena memang sebelumnya sudah saya tes duluan. Terlihat speednya mantep banget, lebih dari spek di 6200 dan 5400 MB per second. Langsung aja kita mulai stress testnya. Di sini kita lihat di awal udah terisi 3,6 TB duluan dan udah 92 jam nyala. Terus perhatikan write speednya stabil banget di kisaran 4700 MB per second. Dan nggak pakai lama, sekitar 6 jam kemudian udah lewat 100 tera, bre. Buset, enak banget ngetes NVMe ya. Jadi kalau speknya 320 TBW, kalau lancar nih ya, nggak sampai 20 jam udah sampai tuh. Oh ya, temperaturnya juga aman banget, nggak sampai 55 derajat Celcius, tapi dengan menggunakan heatsink bawaan motherboard yang lumayan tebel. Oke, lanjut. Selepas dari 100 TB masih terlihat speednya tidak terganggu, masih lempeng stabil di 4700-an MB per second, nggak ada naik, nggak ada turun, nggak cegukan, lancar jaya. Sampai akhirnya 6-7 jam berikutnya udah nyampe 200 TB. Dan pada TBW ke 230, sekitar 15 jam setelah tes dimulai, saya lakukan speed test dan hasilnya sesuai tebakan saya. Masih normal di semua preset. 6200 dan 5400 MB per second baik di preset 1, 4 maupun 8 GB. Dan saat itu kondisi health-nya sudah di 72%. Kita langsung lompat aja kali ya ke angka TBW-nya 320 TB yang ternyata bisa dicapai dengan santai sekitar 21 jam setelah tesnya dimulai. Belum ada gangguan speed sama sekali, masih kencang tanpa hambatan. Bahkan dalam beberapa jam berikutnya, milestone 400 tera, 500 tera, dan 600 TB bisa terlewati dengan gampang juga. Tercatat 600 TB dilewati menjelang jam ke-40 sejak tesnya dimulai. Di sini saya lakukan speed test lagi seperti biasa di 3 preset berbeda dan hasilnya masih sempurna, bre, di semua kondisi. Ini udah 2 kali lipat TBW dan masih nggak ada gangguan sama sekali loh. Biar nggak kelamaan, kita lompat per 100 tera aja kali ya, dimana angka 700 TB berhasil dicapai sekitar 6 jam kemudian. Perhatikan kondisi health SSD-nya yang sekarang udah tinggal 13%.
Kayaknya udah tinggal nunggu waktu dia mati kali ya. Pada TBW ke 724 health-nya udah turun jadi 10% dan warnanya udah kuning, tambah bikin deg-degan ya. Dan kita hitung mundur dari 10, 9%, 8%, 7%, 6%, sampai 1 dan 0%. Yap, sekarang kondisi health-nya sudah 0%. Tidak lama setelah melewati milestone 800 terabyte atau sekitar 53 jam setelah tesnya dimulai. Tapi sampai detik ini speednya masih stabil banget bre. Bahkan memasuki 900 terabyte kecepatannya juga masih stabil. Di sini saya lakukan speed test dan hasilnya terlihat ada sedikit penurunan tapi tidak terlalu banyak. Dari yang awalnya stabil 6200-an dan 5400, sekarang udah turun dikit jadi 6000 dan 5100. Tapi masih tetap kenceng loh. Padahal kondisi health-nya udah sejak lama 0%. Saya lanjutkan tesnya dan luar biasa, 1000 terabyte berhasil dilewati dengan enteng juga. Speednya masih stabil dan masih benar-benar tanpa gangguan. Lompat lagi ke 1100 yang juga masih bisa dilalui dengan gampang sekitar jam ke-74 dari sejak tesnya dimulai. 1200 berhasil dicapai di sekitar jam ke-81, tapi kali ini sudah muncul tanda-tanda tidak stabil. Kadang-kadang terlihat speednya drop sampai 0 untuk beberapa waktu, untuk kemudian kembali normal lagi. Tapi overall masih tetap jalan lancar. Bahkan 1300 terabyte pun bisa dilewati tanpa kendala yang berarti menjelang jam ke-90. Drop yang tadi muncul ternyata tidak terlalu sering kelihatan. Sampai tiba-tiba di sekitar 1318 terabyte speednya ngedrop dan gak mau naik lagi walaupun sudah lewat beberapa jam. Sepertinya SSD-nya udah menyerah bre. Sebagai penutup saya lakukan speed test dan benar walaupun read speednya tidak normal tapi masih lumayan kencang di 4800 MB per second. Tapi write speednya memang sudah hancur. Jadi tesnya saya hentikan. Yap, itu dia tadi Kingston NV3 1TB yang kalau dibilang impresif memang impresif banget, tapi kalau dibilang luar biasa, ya sebenarnya saya memang berharap bisa sampai ke sana karena ada nama besar Kingston, bre. Gak percuma zaman dulu SSD Kingston itu banyak yang dipalsuin gitu ya, karena ternyata bukan hanya performance tapi endurance-nya memang bener-bener luar biasa. 1300 terabyte, 1,3 petabyte atau kalau mau lebih wow lagi dengernya 1.300.000 gigabyte. Gila banget nggak tuh? Untuk bisa mencapai angka ini dalam penggunaan normal berarti kamu harus ngisi SSD-nya dengan 100 GB data setiap hari selama 35 tahun, bre. Dan itu adalah batas teoritis usia dari Kingston NV3 1TB. Kenapa saya bilang teoritis? Karena pada prakteknya 99,999999% kerusakan SSD yang ada di luar sana tidak berhubungan dengan TBW tapi dengan hal lain. PC kita, kelistrikan rumah kita tidak dalam kondisi ideal. Jadi akhirnya banyak sekali terjadi SSD mati nggak sampai TBW-nya, tiba-tiba mati tanpa alasan. Baru beberapa bulan dipakai, 1 tahun, 2 tahun dipakai, tiba-tiba mati tanpa ada tanda-tanda kerusakan sebelumnya. Jadi kalau kita bicara tentang penyimpanan data di SSD, hal pertama yang harus kamu perhatikan adalah kelistrikannya dulu. Apakah listrik rumahnya stabil atau enggak, power supply-nya bagus atau enggak, baru habis itu cari SSD yang memang terpercaya. Karena SSD ini adalah salah satu part yang paling gampang rusak terpengaruh oleh listrik yang jelek. Dan kalau hubungannya sama storage, berarti mau sebagus apapun storage kamu, mau sebagus apapun listrik rumah kamu, kemungkinan rusak selalu ada kan? Jadi jangan lupa untuk rajin-rajin backup data penting kamu.